video ini kami akan menyelesaikan proyek pembelajaran berbasis karakter mata kuliah Demokrasi dan HAM. Dosen pengampu Bapak Dr. Mustari M. Kami dari kelompok portofolio 4, saya Maudi Kurnia, Saya Trian Rabilan. saya Nur Fadila E. Saya Mama Ina. Saya Jennifer Musmadi. Saya Yuda Gustianto. Saya Rohia. Saya Andi Marial Pagana. Dan saya Asad Andarawan Arifai. Berikut adalah video perjalanan pengerjaan proyek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok portofolio 4 akan menjelaskan terkait dengan proyek kami, yaitu dengan materi cara meminimalisir money politik. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 4. Adapun anggota dari kelompok 4 bagaimana yang tertera di layar. Dan yang pertama ada Hilda Gustianto, yang kedua ada Maudi Kurnia, yang ketiga ada Nur Fadila J, yang keempat ada Asad Andriawan Arifai, yang kelima ada Ratih Purnama Intan, yang keenam ada Rahmia, yang ketujuh ada Andi Fahrial Pakana, kedelapan Trian Rabilan, dan yang terakhir ada Jennifer Usmadi. Nah, di sini kelompok portofolio 4 akan menjelaskan mengenai beberapa hal terkait dengan kebijakan yang telah dijelaskan dari kelompok sebelumnya, di mana kelompok 2 yang telah membuat kebijakan dan kelompok 3 yang telah memilih dari kebijakan tersebut. Adapun kebijakan yang telah dipilih dari kelompok 3 yaitu OPM atau Online Political Movement. Online Political Movement merupakan cara kampanye untuk meminimalisir money politik melalui media massa. Adapun pokok bahasan yang kami akan jelaskan yaitu cara mengajak masyarakat, cara mendapatkan dukungan pemerintah, pihak yang mendukung, pihak yang menentang, dan rencana kerja. Untuk pembahasan yang pertama mengenai cara mengajak masyarakat akan saya serahkan kepada rekan saya, Saudara Andi Fahrial Pakana. Pertama itu ada sosialisasi. Sebelum kita membahas terkait apa-apa saja yang akan diberikan terkait sosialisasi ini, perlu kita ketahui bahwasanya dampak yang diberikan dari money politik adalah menghasilkan pemerintah yang korup, dan juga dampak yang akan diberikan adalah integritas dari sistem pemilihan umum yang ada di Indonesia ini semakin kacau. Adapun isi dari sosialisasi untuk mengatasi money politik ini adalah dengan melakukan pendekatan agama. Perlu kita ketahui, salah satu hal yang paling mendekat dari kehidupan sehari-hari adalah melakukan agama, nilai-nilai agama, karena para tokoh agama mereka yang lebih dekat untuk mengetahui baik buruk dari suatu perbuatan. Yang kedua ada lembaga yang berperan secara aktif yaitu Bawaslu, yang sebagai lembaga yang dapat mengatasi permasalahan ini. Dan yang terakhir ada pendekatan intelektual, yang dimana kita ketahui pendekatan intelektual adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengorganisir terkait baik buruknya money politik ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara mengajak masyarakat dengan metode mengajak secara langsung. Oke, pada bagian mengajak langsung masyarakat ini sebenarnya kelompok kami menyampaikan ketika misal kita bertemu dengan masyarakat, kita dapat berdialog langsung dengan mereka. Dengan begini kita dapat memberikan sebuah pemahaman tentang bagaimana sih
dampak buruk dari money politik ini. Terus yang selanjutnya adalah kampanye di media sosial. Ini merupakan satu terobosan yang sangat kami gaung-gaungkan dari kelompok portofolio 4 karena kami menganggap bahwa sekarang itu fase kita sedang di fase kita menggunakan teknologi lagi gencar-gencarnya dengan data yang dikemukakan oleh dijelaskan bahwa indeks penggunaan teknologi masyarakat Indonesia sangat tinggi. Jadi kami ingin memanfaatkan teknologi ini sebagai instrumen untuk mensosialisasikan kampanye terhadap online political movement ini. Terima kasih. Nah teman-teman, tadi telah dijelaskan mengenai cara mengajak masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas cara mendapatkan dukungan dari pemerintah dan akan dijelaskan oleh rekan saya, Ratih Purnama Intan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah teman-teman, tadi sudah dijelaskan mengenai cara untuk mengajak masyarakat untuk mendukung rencana kerja yang kami usulkan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mendapat dukungan dari pemerintah. Kami dari kelompok portofolio 4 akan berusaha untuk menjelaskan secara rinci maksud dan tujuan dari kebijakan atau rencana kerja yang kami usulkan kepada pemerintah, di mana kami dari kelompok portofolio 4 akan mengemukakan dampak dari adanya money politik dan menjelaskan betapa pentingnya OPM ini atau online political movement untuk mencegah money politik di Indonesia. Dengan demikian, kami berharap agar pemerintah bisa mendukung secara penuh kebijakan atau rencana kerja yang kami usulkan demi mencegah money politik terjadi di Indonesia. Nah, teman-teman, kita tadi telah membahas tentang cara mengajak masyarakat dan juga cara mendapatkan dukungan dari pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan membahas dengan pihak yang mendukung kebijakan OPM atau Online Political Movement. Saya serahkan kepada rekan saya, Nurfadil Aja. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pihak yang mendukung pengadaan OPM atau Online Political Movement. Nah, di sini sebenarnya ada dua pihak yang mendukung pengadaan OPM itu sendiri. Ada dari pihak pemerintah dan juga pihak masyarakat. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan lebih rinci terkait dengan pihak yang mendukung OPM dari masyarakat itu sendiri. Nah, di sini untuk pihak masyarakat ada 3 kalangan yang kemudian kelompok portofolio 4 angkat. Yang pertama ada mahasiswa. Nah, dalam hal mahasiswa ini yang dimaksud oleh kelompok portofolio 4 lebih rinci adalah para kalangan dari himpunan mahasiswa. Nah, kenapa himpunan mahasiswa menjadi salah satu tokoh pendukung atau kalangan pendukung dari pengadaan OPM? Karena kita ketahui bersama bahwa himpunan mahasiswa adalah himpunan yang bergerak langsung dalam gerakan sosial dan juga politik. Mereka juga digadang-gadang sebagai agen perubahan. Nah, hal ini tentu sejalan dengan tujuan dari OPM itu sendiri, yaitu membasmi money politik. Nah, selanjutnya adalah tokoh adat atau kalangan dari tokoh adat. Nah, kenapa kemudian tokoh adat menjadi tokoh pendukung? Nah, karena kita ketahui bersama bahwa tokoh adat adalah mereka-mereka yang menginginkan atau ingin melestarikan tempat-tempat yang mereka tinggali. Nah, dengan pengadaan money politik tentu para penguasa-penguasa yang terpilih bukanlah penguasa yang berkualitas, sehingga tidak ada yang bisa menjamin bahwa tempat tinggal mereka akan tetap terlestari. Nah, selanjutnya adalah ada tokoh agama. Nah, kita ketahui bahwa tidak ada satu agama pun yang membenarkan yang namanya kecurangan. Kita ketahui bahwa money politik adalah salah satu bentuk kecurangan yang paling licik. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, teman-teman, setelah mendengarkan dari pihak yang mendukung terkait dengan online political movement, selanjutnya kita akan beralih untuk membahas pihak yang menolak kebijakan ini. Saya serahkan kepada rekan saya, Hilda Guskia Nugroho. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah tadi dijelaskan mengenai pihak yang mendukung kebijakan online political movement, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pihak yang menolak online political movement. Adapun pihak yang menolak online political movement yang pertama adalah lembaga survei. Lembaga survei adalah lembaga atau organisasi yang bertugas untuk meneliti dan mengumpulkan terkait informasi pemilihan umum. Adapun lembaga survei di sini bisa saja netral terkait dengan online political movement. Kenapa? Dari survei pemilu adalah untuk menyampaikan informasi
mengenai prevensi pemilih berdasarkan data yang mereka temukan. Namun terkait dengan penolakan terhadap money politik adalah tugas yang lebih kompleks dan melibatkan banyak aktor di dalam sistem politik. Selanjutnya mengenai tim sukses. Tim sukses adalah sekelompok orang yang bertugas untuk merencanakan, mengorganisir dan melaksanakan kampanye terkait dengan parpol. Adapun tim sukses di sini sebagai pihak yang menolak. Adapun alasannya yang pertama itu mengenai kepentingan pribadi. Di sini tim sukses akan mendapatkan manfaat pribadi dari caleg yang mereka kampanyekan. Selanjutnya mengenai partai politik. Partai politik tentunya menolak terkait dengan kebijakan online political movement karena mereka akan kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat apabila mereka tidak menggunakan money politik. Terima kasih. Nah, teman-teman, kita telah sampai pada pembahasan terakhir, yakni pembahasan terkait dengan rencana kerja online political movement selanjutnya. Saudari Jen, Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan rencana kerja. Di mana rencana kerja ini membagi 3 poin. Yang pertama adalah yang kedua adalah mengatur langsung, dan yang ketiga kampanye nasional. Pertama saya akan menjelaskan terkait dengan membentuk rencana tertinggi, kita bisa dengan melakukan webinar atau webinar online. Yang pertama, kita ketahui bahwa online political movement ini memberikan kita suatu pengaruh bahwa gerakan politik online begitu besar pengaruhnya terhadap money politik. Kemudian kita mengajak langsung seperti apa? Kita bisa bertemu dengan masyarakat ataupun bertemu dengan pemerintah untuk tidak melakukan gerakan money politik. Kemudian kampanye digital. Kita ketahui bahwa media sosial merupakan sarana untuk memberikan suatu tanggapan ataupun bisa melihat iklan-iklan terkait dengan apa saja yang menjadi prioritas dari online politik movement. Jadi ada pun data yang bisa kita lihat bahwa dari 2018 sampai 2022 pengguna internet makin meningkat, sehingga untuk meminimalisir terkait dengan money politik kita bisa menyuarakan dengan kampanye tertib. Sekian dari saya. Selanjutnya kesimpulan dari pemaparan materi sebelumnya. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik, yang pertama terkait dengan rencana kerja yang akan dilakukan oleh kelompok 4, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah terkait dengan kebijakan OPM baik secara langsung maupun melalui media sosial. Adapun pihak yang mendukung kebijakan OPM dari pihak masyarakat ada himpunan mahasiswa, tokoh adat, dan tokoh agama. Sedangkan dari pihak pemerintah ada HKPU, Bawaslu, dan Ombudsman. Adapun pihak yang menolak atau tidak mendukung kebijakan ini ada tim survei, tim sukses, dan yang terakhir partai politik. ayo dong bantai kami. Ayo dong, Mang. Kalau punya nyali. Gak punya nyali ya. Kelompok kami, kelompok luar biasa. Luar biasa. Siap membuktikan Siap buktikan. kamilah yang terbaik. Portofolio 4. Stop money politik.